anak-anakku semuanya, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, ya, kita baiknya lakukan doa dulu supaya ilmu yang kita pelajari nanti bisa diterima dengan baik. Kemudian saat nanti praktek juga kita bisa selamat sampai akhir, juga nanti bisa menghasilkan sesuatu yang bagus, gitu ya. Baik, silakan di tempat duduk masing-masing dengan sikap sempurna berdoa. Mulai. Cukup ya, anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran kita lanjutkan atau kita mulai, ada bagusnya Pak Gun ingatkan lagi tentang kesepakatan kelas yang dulu di awal semester itu sudah pernah kita bahas. Kesepakatan kelas ini akan Pak Gun sampaikan dengan harapan Anda masih mengingat, sehingga nanti kesepakatan ini bisa kita lakukan secara bersama-sama. Jadi seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, kelas 11 TKL ya, untuk semester genap 2022-23 itu ada beberapa kesepakatan kelas yang akan kita jalani. Jadi yang pertama, saat jam praktek menggunakan WIRPAK. Apabila ada siswa yang tidak membawa WIRPAK, duduk di luar ruang praktek saat jam teori kejuruan menggunakan seragam hari tersebut, gitu ya. Sehingga saat ini Anda masih menggunakan batik teori, nah kemudian saat nanti kita praktek harus menggunakan WIRPAK. Kalau misalkan ada yang tidak menggunakan WIRPAK, maka nanti tidak boleh melakukan praktek. Setuju ya? Setuju. Selanjutnya yang kedua, penggunaan HP saat diperlukan. Nanti kita akan menggunakan HP, juga HP itu akan kita simpan di dalam kotak HP. Jadi saat kita menggunakan HP, nanti Anda akan kita persilahkan. Jadi pada saat diskusi, saat Anda mencari referensi, saat Anda mencari materi lewat internet, lewat buku e-book dan lain-lain, nanti akan menggunakan HP. Tapi pada saat nanti praktek, HP akan ditaruh di kotak. Saat nanti Anda ulangan, HP akan ditaruh di dalam kotak. Gitu ya? Setuju nggak? Setuju. Baik. Yang ketiga, makan dan minum harus di dalam kelas. Saat minum di kelas harus minta izin dengan cara mengangkat tangan. Jadi Anda masih boleh pas ke praktek, kemudian haus, Anda minum boleh dengan mengacungkan tangan. Tapi pada saat istirahat, nanti kita beri keluasan seluas-luasnya Anda untuk makan sama minum. Gitu ya? Ya. Selanjutnya, bertanya atau berpendapat dengan cara mengangkat tangan. Pada saat diskusi, nanti kalau ada yang bertanya, silakan nanti angkat tangan. Jadi tidak sahur manuk. Jadi harus ada role-nya. Harus angkat tangan dulu, kemudian nanti bertanya apa yang ditanyakan. Selanjutnya, saat mau meninggalkan kelas, misalkan mau ke kamar mandi atau sebagainya, silakan Anda minta izin kepada guru. Selanjutnya, nah ini, saat terlambat lebih dari 5 menit tanpa alasan, push up tiap menit dikalikan 5 kali. Ada yang terlambat nggak ini? Udah ya? Kayaknya udah penuh semuanya ya? Ya. Jadi pas Pak Gun absen sudah masuk semua, sehingga nggak ada yang menerima konsekuensi olahraga. Selanjutnya, tidak boleh keluar kelas saat mengerjakan tugas guru sampai jam pelajaran selesai. Sehingga pada saat nanti praktek Anda dilarang keluar kelas. Gitu ya? Dilarang keluar kelas atau main-main keluar kelas dan sebagainya. Selanjutnya, saat jam terakhir itu nanti petugas piket harus membersihkan kelas. Siswa yang lain bisa membantu dengan cara memiringkan kursi. Kemudian silakan nanti yang siswa yang lain sudah memberikan kursi, kemudian keluar, yang di dalam adalah petugas yang sudah piket atau petugas piketnya untuk membersihkan kelas. Kemudian lagu Indonesia Raya tadi sudah dinyanyikan pada saat masuk ya. Kemudian pulang secara bersama-sama setelah berdoa, sehingga tidak boleh ada siswa yang pulang duluan sebelum berdoa. Kemudian untuk praktek karena kita bahannya terbatas, bahan habis pakainya terbatas, maka nanti untuk
bahan sisa yang masih bisa dipergunakan itu bisa dipergunakan untuk praktek bagi yang masih bisa digunakan. Gitu ya. Itu adalah kesepakatan kelas awal semester kemarin yang sudah kita sepakati. Apakah ada yang tidak setuju dengan ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini nanti tetap kita taati kesepakatan ini untuk materi pengendali motor dalam berbagai kendali. Kendali di hari ini untuk pelajaran apa? Instalasi motor listrik. Baik, untuk hari ini nanti kita akan mempelajari tema yaitu instalasi motor listrik dalam berbagai kendali. Nah, nanti untuk pertemuan yang akan kita lakukan, jadi yang pertama itu nanti kita akan secara teori dulu, kita akan mencari materi-materi yang ada di internet, mencari materi yang ada di dalam buku, kemudian di samping kanan kiri ini juga ada beberapa rangkaian kendali. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu dulu, kita mengumpulkan materi-materi, kemudian besok setelah nanti kita diskusikan, Anda sudah mempunyai gambar dan sebagainya, akan kita lanjutkan dengan praktek. Prakteknya nanti akan kita buat kelompok. Gitu kan? Baik, sebelum kita mulai absen dulu pertemuan pada hari ini. Sekarang tanggal 17 ya, 17 Oktober. Saya dulu atau Pak Saputra, Aditya Oktaviana, Harian Saudara ya, Aditya Setia, Aditya yang bisa Putra, Aditya Mawani, Prego. Selanjutnya, apa yang kita lakukan hari ini? Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang instalasi motor listrik berbagai kendali. Nah, capaiannya apa? Capaian pembelajaran yang nanti akan kita capai, yaitu nanti peserta Anda nanti akan mampu memahami, kemudian mengidentifikasi, mensimulasikan, mengoperasikan instalasi motor listrik dalam berbagai kendali dengan penuh motor. Selanjutnya, kompetensi awalnya sebenarnya Anda kemarin sudah mempelajari tentang komponen instalasi motor listrik. Kemudian, terakhir pelajaran Pancasila yang nanti akan kita pelajari atau kita ikutkan di dalam materi pelajaran ini adalah mandiri, gotong royong, kreatif, berpikir bisnis, serta bertanggung jawab. Apa itu mandiri? Mandiri itu nanti Anda bisa belajar secara mandiri dengan materi atau ruang yang nanti akan aku sampaikan. Kemudian gotong royong, nanti Anda akan saling bekerja sama saat diskusi, kemudian saat praktek itu nanti akan saling bekerja sama, itu gotong royong. Kemudian kreatif itu nanti Anda akan bisa mempresentasikan, juga bisa menghasilkan sebuah instalasi motor yang mungkin berbeda dengan yang dibuat oleh temannya. Syukur nanti bisa dikembangkan. Kemudian tanggung jawab, artinya apa? Artinya Anda harus bisa menyelesaikan semua tahapan pekerjaan sampai dengan besok membuat laporan. Kemudian alat praktek dan sumber belajar yang nanti akan kita pakai itu adalah buku panduan yang nanti akan saya bagi ya dengan HP. Kemudian nanti Anda bisa juga menggunakan internet, dan selain itu nanti Anda juga akan melihat instalasi motor listrik yang sudah ada di sini. Gitu kan? Ya, hari ini nanti kita akan berdiferensiasi untuk belajar. Ada yang menggunakan buku, ada yang menggunakan internet, ada yang melihat produk yang sudah ada. Selanjutnya, model pembelajarannya adalah project based learning. Artinya
Artinya apa? Artinya nanti Anda akan menghasilkan sebuah proyek, akan membuat sebuah proyek, yaitu pada saat aksi nyata di belakang nanti. Setelah teori Anda mengumpulkan data, baru nanti saat praktek aksi nyatanya adalah Anda nanti akan membuat sebuah proyek. Nanti akan Pak Gun kasih job sheet-nya, kemudian nanti akan Anda kerjakan secara berkelompok. Selanjutnya kita nanti akan menggunakan HP. Bawa HP semua, anak-anak? Baik, nanti kita akan menggunakan HP. HP-nya saya harapkan nanti ada kuotanya ya. Anda siapkan HP. Anda siapkan HP-nya. Kita ya. Dibuka ya, bukunya dibuka. Anda catat juga tentang materi yang hari ini nanti akan kita pelajari. Materinya silakan tulis. Materinya yaitu instalasi motor listrik dalam berbagai kendaraan. Tujuannya menggunakan materi ini itu yang pertama itu siswa nanti bisa memahami, bisa mengidentifikasi, juga bisa mencipta, bisa memahami, bisa mengidentifikasi, juga bisa mencipta apa itu kendali motor listrik serta bentukannya. Kemudian apa komponen-komponen yang nanti akan dipakai dalam instalasi. Kemudian yang ketiga nanti para siswa nanti bisa menginstal atau bisa memasang instalasi motor listrik dalam berbagai kendaraan. Jadi ya, itu adalah tujuan pembelajarannya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan otomatis. Jawab, Anda coba isikan. Pertanyaan ini boleh menggunakan internet atau HP juga boleh, atau mungkin sepengetahuan Anda juga dipersilakan. Jadi pertanyaan otomatisnya adalah nomor 1, sebutkan apa yang dimaksud kendali motor listrik. Nomor 1. Kemudian yang kedua, sebutkan macam-macam kendali motor listrik. Dalam hal itu pertanyaan otomatisnya yaitu sebutkan apa yang dimaksud kendali motor listrik. Yang kedua, sebutkan macam-macam kendali motor listrik. Anda bisa membuka catatan Anda yang lalu, bisa membuka internet juga, atau mungkin bisa diskusi dengan teman di sebelahnya. Oke. Ya. Oke, bagaimana tulisnya? Baik, mungkin ada yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan kendali motor listrik? Salah satu. Kendali motor listrik adalah dari kata kendali. Berarti apa artinya kendali? Ya, kendali berarti mengendalikan. Motor listrik sudah tahu ya. Berarti kendali motor listrik itu adalah instalasi yang bisa mengendalikan motor listrik. Nah, macam-macamnya apa? Macam-macam kendali motor listrik yang mungkin pernah Anda dengar. Yang pertama dulu mungkin pernah waktu saat pertemuan pertama ada yang namanya kendali DOL. Apa itu? Kepanjangan dari direct online. Kemudian apa lagi? Jogging. Ada jogging, ada lagi putar kanan kiri, ya. Ada lagi berulang. Oke, ada lagi 4 ya. Oke, berulang. Nah, sebenarnya
kalau nggak ada 7 ada 8. Ya, ada 3 8 Anda harus mengetahui 4. Nah, berarti nanti ada PR atau bagian, tapi tugas kita selanjutnya pada hari ini yaitu nanti kita akan mencari kendali apa lagi yang belum kita ketahui. Tadi sudah ada 4, nah itu nanti akan kita bahas, akan kita perdalam. Kemudian yang 4 tadi yang belum tahu nanti akan kita pelajari di pagi hari ini. Baik, selanjutnya saya bagi dulu kelompoknya, ya kan? Saya bagi dulu kelompoknya karena besok ada 9 kelompok. Berarti kita supaya acak dalam bagi kelompok kita hitungnya 1 sampai dengan 9. Itu dia. Baik, sebagian kelompoknya kita mulai dari sebelah kanan, berhitung dari 1 sampai 9. Tujuh, ya. Berarti yang kelompok 1 coba angkat tangan yang kelompok 1. Kelompok 1 angkat tangan ada 3 orang. Oke, kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. 4 orang. Kelompok 5. 4 orang juga ya. Kelompok 6. 4 juga. 7. Ya. 4 orang. 8. Nah, ini ada 3. Oke, kelompok 9. Baik, jadi kelompoknya nanti ada 4 sama ada 3. Untuk diskusi hari ini kelompoknya itu. Tapi nanti untuk praktek kita akan bagi lagi kelompoknya. Supaya apa? Supaya kita nanti saling mengenal. Jadi tidak hanya kelompok ukur kuikiwai. Konsep praktek cuma itu saja. Ya. Sehingga harapan kita nanti Anda juga mempunyai kompetensi sosial. Anda mempunyai kompetensi sosial untuk bisa berkolaborasi dengan teman yang lain. Sehingga tidak pilih-pilih, tidak ngegap, semuanya adalah sama. Semuanya mempunyai hak yang sama. Gitu ya. Nah, cuma nanti kalau misalkan ada yang lebih pandai dan sebagainya, Anda nanti bisa menjadi leadernya, bisa menjadi pemimpinnya. Oke? So, ya. Selanjutnya akan saya bagi dulu mungkin materinya yang menggunakan buku. Nanti Anda silakan langsung mengelompok. Silakan Anda bagi tugas. Yang pertama itu ada yang membaca, meresume, menulis dari buku yang Pak Gun sampaikan. Yang pertama. Kemudian siswa yang kedua, nanti Anda coba cari di internet. Silakan Anda browsing cari di internet. Kemudian siswa yang ketiga dan yang keempat. Siswa yang ketiga dan yang keempat, karena ini ada yang kelompoknya 1 juta 4 orang. Siswa yang ketiga dan keempat nanti silakan Anda lihat, Anda buka-buka instalasi motor yang sudah terpasang di sini. Ada yang ditanyakan untuk pembagian tugasnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, oke. Jadi 9 kelompok. Coba kelompok 1 nanti berada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, oke. Silakan Anda menuju ke kelompok masing-masing. Yang pertama
Yang pertama yang merupakan penjagaan yaitu silakan Anda mencari macam-macam kendali motor listrik. Ya, silakan Anda mencari macam-macam kendali motor listrik. Silakan Anda tuliskan macamnya, kemudian fungsinya, syukur dengan gambar instalasinya. Yang pertama, ya. Kemudian setelah Anda mendapatkannya, silakan Anda diskusikan. Anda coba komparasikan antara yang dari buku yang tadi Pak Guru sampaikan, kemudian yang dari internet, juga dari berbagai kendali yang ada di sini. Silakan Anda diskusikan. Kemudian nanti salah satu bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Itu ya? Oke. Silakan dibagi. Ada yang di meja, berarti kalau di meja 2 orang, kemudian yang lainnya mungkin bisa keliling. Oke. Yang nomor 1, nomor 2 ada di meja, kemudian nomor 3 dan nomor 4 berarti Anda coba lihat ke dalam video itu. Silakan Anda buka, silakan Anda gambar. Oke, silakan. Waktunya 50 menit. Waktunya 20 menit. Ya, silakan nomor 1 dan 2 silakan menggunakan HP dan buku yang tadi sudah Pak Gun sampaikan. Dan yang nomor 3, 4 silakan ini ada sebagai kendali yang lain yang pakai buka yang menggunakan internet bisa browsing, kemudian muncul YouTube juga boleh, browsing juga boleh, browsing di web boleh, YouTube bisa. Oke, kalau sudah, sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing kelompoknya. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan Anda diskusikan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan diskusikan dengan dalam kelompok. Dalam satu kelompok. Gimana hasilnya? Sudah ketemu? Dapat berapa? Dapat berapa? 2. Oke, dapat 2. Oke, dilanjut. Masih ada beberapa. Silakan nanti kita coba gabungkan dengan yang lain ya. Ini dapat 2. Yang kamu dapat berapa? Ini kelompok ini. Yang tadi yang kelompok 1 udah dapat 2. Ini dapat berapa? Dapat 1. Oh iya, baru dapat 1. Oke, ya. Oke, apa yang kendali motor apa?
Kendali motor apa? Dol ya? Iya. Oke. Oke, yang kendali motor dol. Yang ini dapat berapa? Dapat 3. Dapat 3. Oke, dapat 3 apa saja? Dol Dol ya, kemudian jogging sama forward. Oke, forward fabus. Aduh. Selanjutnya sini. Ini kelompok kelima dapat berapa tadi hasilnya? Dapat 3. Oke, dapat 3. Apa aja? Ada PLC. Oke, oh PLC. Oke ya, nggak apa-apa. TDR. Oh, TDR ya. Oke, itu berarti kemarin ya. Sama MC. Oke. Ya. Oke. Ya, semuanya sudah dapat ya? Oke, kalau sudah dapat coba nanti kita kolaborasikan ya. Kita kolaborasikan dari berbagai yang tadi Anda dapatkan. Itu nanti kita coba gabung-gabungkan sehingga nanti akan muncul apa saja. Gitu nggih? Ya. Oke, yang pertama coba yang kelompok ini dulu. Oke, dapat berapa tadi? Dapat berapa? Yang dapat 3. Ya, apa aja? Yang lain silahkan dicek. Anda dapatnya berapa? Pengendali motor dol. Yang pertama pengendali motor dol. Oke. Dol atau direct online. Kemudian yang kedua Motor run jogging. Silahkan dicek. Yang lain, kelompok yang lain run jogging. Terus Kemudian forward reverse. forward reverse atau maju mundur, putar kanan putar kiri. Oke, itu kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah dapat 3. Oke, kelompok yang lain. Tadi ada dol, ada run jogging, ada forward reverse. Kalau yang ini 4. oke, apa aja tambahnya? Pengendali motor berurutan. Berurutan ya, tadi ada dol, run jogging, kemudian putar kanan kiri, sekarang ditambah berurutan. Apalagi? Sama pengendali motor bergantian. Bergantian. Oke, 5. Ada lagi? Sudah? Oke. Ada lagi yang di sini, yang kelompok sini? Kamu dapat nomor berapa? Dapat 4, Pak. Dapat 4. Apa aja? Jogging, berurutan, dol, Sama putar kanan kiri. putar kanan kiri. Ya. Oke. Ada yang lain mungkin selain 5 tadi? Ada yang lain? Anda pernah dengar atau pernah membaca yang tadi Star Delta? Ada Star Delta? Pernah dengar? Tapi belum tahu seperti apa. Anda juga tadi belum mendapatkan gambarnya ya? Oke. Ya, nanti akan kita coba jelaskan. Baik, anak-anakku tadi udah kita sampaikan, kita diskusikan ada 6 macam-macam kendali motor listrik, ya ta? Nah, dari tadi yang sudah disampaikan dari berbagai itu sudah sedikit Pak Gun jelaskan. Silahkan Anda buat laporan. Ya, laporannya nanti dikumpulkan. Jadi silahkan di masing-masing Anda, masing-masing siswa nanti silakan menulis tadi yang sudah Pak Gun sampaikan. Ya, silakan bisa di buku tulis, boleh. Kemudian kalau saat ini Anda bisa menggunakan HP, silakan boleh menggunakan Google Class, silakan dikumpulkan di sana juga boleh. Atau silakan ya, silakan ditulis di sana. WA juga boleh. WA juga boleh. Kalau misalkan nanti Anda ngirimnya dalam WA, silakan nanti diketikkan namanya siapa, kemudian hasilnya apa. Gitu nggih? Silakan Pak Gun tunggu sekitar 10 menit, silakan Anda kerjakan kemudian dikirimkan ke Pak Gun. Boleh dengan buku, boleh dengan kertas juga boleh, dengan WA boleh, dengan Google Class akunnya juga boleh. Baik, anak-anakku semuanya, Pak Gun lihat ini sudah banyak yang mengumpulkan ya. Ada yang lewat WA, ada yang ini udah pakai buku sama kertas, boleh nggak apa-apa.
Udah dikasih nama semuanya ya. Baik, selanjutnya ini setelah Pak Gun tadi cek lihat, ini masih ada beberapa yang ternyata masih kurang ya. Jadi ada beberapa yang masih kurang untuk keterangannya. Oke, akan sedikit Pak Gun jelaskan juga. Boleh nanti bisa dicatat. Jadi ada beberapa macam-macam kendali motor listrik. Anda bisa lihat di LCD. Ya, yang pertama tadi, yang tadi udah disampaikan kelompok berapa? Satu tadi ya. Yang pertama adalah pengendali motor listrik direct online atau biasa dikenal dengan kendali motor yang paling sederhana. Fungsi dari direct online, direct itu artinya lurus, online itu langsung. Sehingga di sini pengendali motor pertama ini adalah pengendali motor yang dipergunakan untuk menghidupkan atau mematikan. Di sini ada beberapa komponen yang kemarin sudah Anda pahami. Di sini adalah MCB, ya toh. Kemudian di sini adalah tor, ya toh, tor. Kemudian ada stop, ada start. Di sini kemarin Anda belajar tentang pengunci ya, 13, 14 sama kontaktor. Baik, untuk MCB kemarin masih ingat fungsi dari MCB apa? Untuk MCB membatasi beban. Oke, kemudian di sini ada tor. Kepanjangan dari tor itu apa? Thermal overload relay. Fungsinya untuk apa? Fungsi tor adalah untuk pelindung, yaitu proteksi motor listrik apabila pertama terjadi kebocoran atau arus konslet, ya toh, konsleting. Kemudian yang kedua terjadi beban yang lebih. Beban yang lebih itu artinya apa? Dia misalkan dipakai untuk menggiling saat mungkin macet, lakernya macet dan sebagainya, maka nanti tor akan berfungsi untuk memutus. Kemudian di sini ada stop. Fungsinya untuk fungsi stop ini memutus atau mematikan. Kemudian di sini ada start, memulai atau menghidupkan atau run. Kemudian di sini ada NO, normally open 1314, punyanya K1 berfungsi sebagai apa? Sebagai pengunci ya. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah rangkaian dayanya, yaitu rangkaian dayanya motor 3 fase. Itu adalah rangkaian yang pertama, adalah rangkaian dol. Rangkaian yang kedua, tadi sudah disebutkan run jogging. Run jogging berfungsi sebagai apa? Run jogging berfungsi untuk ngecek ya, untuk ngecek apakah pengendali motor itu sudah betul atau belum. Kalau belum berarti nanti diperbaiki, kalau sudah berarti tinggal di run gitu. Untuk kendali atau dayanya masih sama. Selanjutnya ya, di sini forward reverse. Ya, forward reverse. Forward reverse berarti apa? Forward berarti ke depan atau ke kanan. Reverse berarti ke belakang atau ke kiri. Sehingga bisa disebut dengan putar kanan, putar kiri atau maju dan mundur. Nah, ini nanti perbedaannya dengan yang tadi itu nanti menggunakan 2 magnetic kontaktor. Selanjutnya ada pengendali berurutan. Berurutan itu adalah berurutan, jadi hidupnya berurutan. Hidup motor 1 hidup dulu, baru bisa menghidupkan motor 2. Matinya juga berurutan. Mati motor 2 dulu, baru motor 1. Tidak bisa mati motor 1 kalau motor 2 belum bisa mati. Kemudian selanjutnya yang instalasi motor bergantian. Nah, bedanya berurutan dan bergantian itu adalah kalau yang berurutan tadi urut, nah kalau yang bergantian itu saling mengunci, sehingga pada saat motor 1 hidup, motor 2 tidak bisa dihidupkan. Saat motor 2 hidup, motor 1 tidak bisa dihidupkan.
Kemudian ada rangkaian forward reverse otomatis ya. Bedanya apa antara forward reverse dan forward reverse otomatis? Ada yang tahu? Tadi belum sempat diskusikan. Jadi sebenarnya ada sedikit perbedaan. Jadi kalau forward reverse itu dia manual dengan menggunakan push button untuk memindah dari putar kanan putar kiri. Tapi kalau forward reverse otomatis itu dengan menggunakan TDR. Masih ingat kemarin TDR kepanjangan dari time delay relay, yaitu relay yang menggunakan pewaktu. Sehingga forward reverse otomatis menggunakan TDR artinya apa? Dia nanti putar kanan sama mutar kiri secara otomatis. Ya. Nah, itu nanti dipergunakan untuk apa? Bisa dipergunakan sebagai pengaduk. Jadi nek mungkin di pabrik roti gitu, untuk ngaduk mixer gitu, mencampur itu nanti supaya rata bisa diputar kanan, kemudian nanti diputar kiri, putar kanan lagi, putar kiri lagi. Itu nanti makan akan lebih bercampur. Ya kayak mixer yang dipunyai ibumu, ibu-ibu kalau di dapur menggunakan mixer, kalau itu kan muter kanan terus. Nah kalau motor atau mungkin pabrik yang nanti mungkin harus bagus untuk mixernya, nah nanti putar kanan, muter kiri dan seterusnya. Tapi secara otomatis, bukan secara manual. Selanjutnya ada rangkaian start delta. Start delta itu apa? Start delta itu adalah komposisi di motor listriknya. Jadi dia tersusun bintang maupun tersuntung segitiga. Gitu nggih. Nah, itu elaborasi yang bisa Pak Gun sampaikan, gitu. Silakan Anda catat elaborasi tadi hasil keterangan Pak Gun tadi untuk memperjelas dari hasil diskusi Anda. Selanjutnya besok akan kita lakukan praktek, gitu. Kita akan lakukan praktek dari berbagai macam kendali tadi. Ya, pertemuan pertama atau di jam pertama nanti kita akan mencoba mempraktekkan instalasi motor direct online atau DOL. Kemudian setelah selesai kita masuk ke instalasi yang jogging. Baru setelah selesai nanti baru ke putar kanan, putar kiri. Begitu seterusnya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti sebelum kita praktek harus ganti wear pack. Kenapa harus ganti wear pack? Ya, karena ya salah satu penggunaan atau salah satu K3 saat kita bekerja itu adalah dengan menggunakan wear pack. Gitu ya. Ada wear pack, kemudian ada helm, ada kacamata, kemudian ada kaos tangan, ada sepatu safety, gitu. Itu dipakai untuk keselamatan kerja. Gitu ya. Ya. Tadi Pak Gun jelaskan tentang berbagai kendali motor listrik. Selanjutnya kita coba koneksikan materi-materi yang kemarin, pertemuan yang dulu dengan pertemuan yang sekarang. Kalau pertemuan yang dulu Anda mempelajari tentang apa? Yaitu komponen instalasi motor listrik. Apa aja yang kemarin? Pas button, MCB, kontaktor, tor, gitu. Nah, komponen-komponen yang kemarin itu kan dipakai lagi dalam pelajaran berbagai kendali tadi, gitu. Nah, Anda menggunakan semuanya sehingga materi-materi yang dulu itu jangan sampai terlupakan. Itu sebagai basic, sebagai dasar materi yang sekarang. Nah, materi yang saat ini nanti akan kita pelajari, besok itu akan dipakai lagi pada materi selanjutnya sebagai dasar materi selanjutnya. Karena apa? Karena materi pengendali dasar sekarang itu besok akan kita coba ke dalam materi smart relay.
gitu ya. Sehingga materi yang kemarin jangan dilupakan sebagai dasar materi sekarang. Materi sekarang pengendali motor listrik ada dol, ada forward reverse, ada start delta dan sebagainya. Itu besok akan kita coba untuk kendali dengan menggunakan smart relay. Kedepannya lagi dengan menggunakan PLC. Gitu ya. Sehingga jangan sampai ini nanti terlupa, sehingga nanti bisa dicatat yang bagus, besok pada saat nanti diperlukan nanti bisa dibuka kembali. Gitu ya? Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, anak-anak semuanya, kita nanti akan praktek di ruangan ini seperti tadi ya udah kita bagi kelompoknya. Masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan satu box peralatan yang terdiri dari MCB 3 pas maupun 1 pas. Kemudian nanti ada magnetic kontaktor sama upload. Kemudian nanti ada kabel yang 0,75 sama 1,5 mm. Yang 0,75 berarti yang kecil seperti ini nanti dipakai untuk rangkaian kontrol. Kemudian yang 1,5 yang lebih tebal seperti ini nanti dipakai untuk ngambil sumber dari terminal menuju ke MCB 3 pas sama untuk daya. Jadi daya itu nanti yang akan menuju ke motor. Sehingga nanti harus Anda bedakan yang diameter 0,75 itu untuk pengantar atau untuk kontrol. Kemudian yang 1,5 itu dipakai untuk daya. Ini ya. Kemudian ini sudah kita siapkan untuk pengantarnya yang ada di dalam kotak. Kalau nanti kok ada kesalahan, ada yang kurang karena mungkin kesalahan potong dan sebagainya, nanti Pak Gun bisa kasih tambahan pengantarnya kalau ada yang kurang. Tapi harapan Pak Gun nanti tidak ada yang kurang. Karena apa? Ini sudah kita siapkan. Jadi ya, sehingga kalau misalkan nanti kok ada yang kurang berarti ada kemungkinan salah potong. Atau memang job yang kemarin lebih kecil atau lebih sedikit, berarti nanti ada tambahan pengantar. Gitu ya. Nah, kemudian untuk pembagian kelompoknya papannya kita bagi 9. Jadi kelompok 1 nanti sini nanti ya sebelah timur ini nanti jadi 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Kemudian kelompok 5 yang di sana, kelompok 6-nya nanti di sana, 7, 8, 9. Ya, ada 9 kelompok masing-masing seperti itu. Kemudian masangnya jangan terlalu dekat sama jangan terlalu jauh dengan sumber. Ya, bisa di samping kanan kirinya tapi jangan terlalu jauh. Supaya apa? Supaya saat nanti mengambil sumber itu tidak terlalu panjang kabelnya. Yang ini yang 4 juga sama. Ya, kalau yang kelompok 1 nanti di sebelah utara sumber, kelompok 2-nya bisa di sebelah selatan. Tapi jangan terlalu dekat juga, karena jumlah Anda ada 4 sama 4 berarti ada 8 sifat. Diusahakan yang paling jauh jaraknya antara kelompok 1 dan satunya paling nggak minimal 1 meter, 1 sampai 2 meter supaya tidak berdesakan. Gitu ya? Ada yang ditanyakan untuk pembagian kelompok? Oke, kemudian nanti untuk alatnya silakan Anda ambil di kotak alat ini. Masing-masing ambil 1 jenis. Tang potongnya 1, tang kupasnya 1, kemudian mobilnya minus 1, plusnya 1. Tidak boleh ada yang double. Ya, nanti kalau ada komponen pas button yang kurang dan sebagainya nanti minta waktu. Atau mungkin ada yang kemarin mungkin masuk ke kotak yang lain nanti bisa dicari. Gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada nanti bisa minta waktu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan Anda menuju ke tempat
kabel yang satu setengah di bagian sini. Oke, jadi ini kemudian dulu yang putihnya nanti enak. Putihnya dipasang, tengahnya sini, kemudian sama nanti yang ke sini. Jadi tidak pas ini ya kita buat. Inputnya mana ini? Ini input. Ini berarti ke input. Ini ke mana ya? Ya, kunci. Bagian aja, itu kertas kamu pakai pakai supaya nanti nggak. Oke, saya coba tes ya. Ya. Ini tetap netral. Ini harus ini ada dari sini menuju ke A. Ini A1 ya. Ini kita berarti kan sampai ini. Bisa kabelnya. Jadi ini maksudnya ada. Nah berarti dia bisa sampai enak ini. Ya, udah sampai ke sini berarti. Kayaknya yang ini salah Pak. Coba cek 14. Kayaknya. Oh, salahnya di situ ya. Berarti itu kan yang ini ke sini. Oh, berarti anu Pak. Ini kurang kunci satu berarti Pak. Yang kurang yang ke A1. Ya, yang ke sini berarti belum ada. Ya. Oke, ya. Kita coba nyalakan ya. Ya, sudah. Oke ya Mas ya. Section. Ya, coba kita ya. Sampai tidak pas ya. Dan setelah itu yang satu pas dinaikkan. Sekarang tekan on 2 ditekan. Enggak hidup, harus on 1 dulu ditekan. Oke, dia hidup. Kemudian on 2 ditekan. Ya. Nah, kemudian masih belum ya. Oke, misalkan ini saya tekan hidup. Kemudian sekarang off. Ini pas ini. Jadi bisa nanti ya ini diperbaiki dulu, nanti ini lalu itu, kemudian nanti baru gitu ya. Semuanya, alhamdulillah tadi sudah kita praktekkan, gitu. Capek enggak? Capek ya? Ya lumayan capek. Baik. Kalau sudah, nah kita Pak Gun itu pengen mengetahui sejauh mana kemampuan Anda semua itu dalam menerima ilmu yang kita pelajari kemarin, dari kemarin sampai dengan tadi, gitu. Sehingga memang tidak Pak Gun sampaikan hari ini, langsung kita akan ulangan, gitu. Siapkan kertas, kemudian tulis nama nomor kelas, gitu ya. Nah kemudian sambil Anda menuliskan nama nomor kelas, akan Pak Gun sampaikan dulu kriteria atau kategorinya. Jadi nanti yang mempunyai nilai 80 sampai 100 itu nanti akan mempunyai predikat sangat baik. Kemudian 60 sampai 70 itu nanti akan mempunyai peringkat baik. 40 sampai 60 cukup. 0 sampai 30 adalah kurang. Itu adalah predikatnya. Kemudian pertanyaannya nanti ada 5. Nah ini pertanyaannya ada 5. Masing-masing pertanyaan itu nanti poinnya adalah 20. Silahkan pertanyaannya itu dicatat, kemudian Anda mengerjakannya di lembar bawahnya, gitu ya. Anda harus mengerjakan secara mandiri, tidak boleh saling mencontek. Gitu ya? Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditulis, kemudian silakan Anda dikerjakan secara mandiri.